Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Sugyat dari Kelurahan Kemantren. Punten Buya, mohon petunjuk. Ini sering terjadi di masyarakat. Ada seseorang yang meninggal dunia. Beliau memberikan wasiat kepada beberapa anaknya bahwa harta yang ditinggalkannya itu mohon digunakan untuk acara doa sampai selesai. Namun harta ini tidak begitu banyak dan tidak sedikit, cukup. Namun ada beberapa anaknya yang sangat-sangat membutuhkan pembagian harta waris tersebut. Nah, yang perlu saya tanyakan, masukkah doanya atau masukkah sedekah orang tua ini? Karena beberapa anaknya ada yang tidak setuju atau boleh atau mengharapkan harta warisnya untuk kebutuhan hidup atau modal. Kemudian yang kedua, ada ibu yang melahirkan, ketika itu meninggal dunia, anaknya lahir dalam keadaan bernapas tapi belum bersuara, juga meninggal dunia. Tidak bernafas, tidak bersuara. Bernapas tapi tidak bersuara. Yang perlu saya tanyakan, apakah di dalam pengkuburan ini dijadikan satu ataukah terpisah? Kemudian si bayi ini perlukah disolatkan? Itu yang sudah terlahir. Lahir, enggak lahir tapi meninggal kedua-duanya. Tapi dalam keadaan masih bernapas. Tapi sesaat itu meninggalnya, ya. Yang perlu saya tanyakan, apakah di dalam kuburnya ini dijadikan satu pengkuburannya atau terpisah? Kemudian si mayit bayi ini perlu disolati atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada orang meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia berwasiat, tolong lakukan tahlil selamatan dari harta yang aku tinggal. Itu namanya wasiat. Harta yang ditinggal. Dan yang melakukan tahlil nanti orang lain. Jadi ada makanan dan sebagainya. Itu sama hukumnya dengan urusan wasiat. Jadi kalau ada orang mau meninggal dunia berwasiat, dilihat kepada siapa uang itu akan kita berikan. Kalau uang itu akan diberikan kepada ahli waris, maka di dalam madhab kita Imam Syafi'i, maka tidak boleh diberikan sepeser pun dari wasiat tersebut kecuali para ahli waris yang setuju semuanya. Dan itu pun hanya batas sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga mutlak tidak diperkenankan. Mohon maaf, kami punya duit 30 juta. Saya meninggal. Setelah itu saya berwasiat, tolong berikan uang saya kepada Muhammad Al-Fatih. Maka tidak boleh diberikan kepada Muhammad Al-Fatih biarpun saya berwasiat. Duit saya cuma 300 ribu, 30 juta tok, nggak ada yang lainnya. Mobil nggak punya, ini nggak punya. Saya punya duit cuma nilainya 30 juta. Tidak boleh ini diberikan kepada anak Muhammad Al-Fatih karena dia ahli waris, dia akan mewarisi. Dan hanya diperkenankan untuk diberikan kepada Muhammad Al-Fatih itu sepertiga, yaitu 10 juta. Itu pun ada syarat, semua saudara-saudaranya juga menyetujui. Itu. Jadi kalau wasiat kepada ahli waris tidak boleh dari sepertiga, lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga nggak diperkenankan. Misalnya 3 juta kasihkan semuanya, 30 juta nggak sah. Yang sah hanya 10 juta. Itu pun jika anak-anaknya setuju, ahli waris yang lainnya setuju. Baik. Kemudian jika wasiatnya untuk orang lain, tolonglah nanti kalau saya meninggal dunia kasih orang-orang yang datang itu makanan yang banyak ini. Nah, ini. Kalau seperti itu wajib dikeluarkan, tapi setelah utangnya diberesin ya semuanya. Karena urutan yang pertama adalah utang kepada Allah, utang kepada manusia, baru wasiat. Wasiat urutan ketiga. Jadi lihat utangnya beres belum? Kalau utangnya sudah beres, masih. Utang kepada Allah, pernah utang haji barangkali. Selesaikan utang hajinya, kafarohnya ya. Baru setelah itu utang pada manusia ya. Setelah utang pada manusia, wasiat. Baru wasiat urutan ketiga. Kalau ternyata habis untuk bayar utang, wasiatnya tidak perlu dipenuhi. Nah, kalau wasiatnya untuk orang misalnya buat selamatan,
Nah, ini wasiat untuk diberikan kepada orang lain. Karena diberikan orang lain, wajib dikeluarkan sepertiga dari duit saya tanpa persetujuan ahli waris. Sebab kalau wasiat kepada orang lain, itu spontan langsung boleh, asalkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang lebih dari sepertiga, misalnya kami ngomong 20 juta untuk selamatan, nggak sah. Yang sah berapa? 10 juta saja. Sisanya jika ahli warisnya setuju. Kalau ahli waris tidak setuju, maka yang diberikan hanya 10 jutanya saja, sisanya adalah tidak boleh dikeluarkan. Sama. Jadi seperti itu. Kalau ternyata sebelum meninggal dunia, tolonglah tahlilan. Tahlilan ngasih sedekah, masa bid'ah ya. Wasiat, saya berwasiat untuk dibuat selamatan agar orang bisa makan barokah, makan ini sehingga nanti pahalanya nyampe ke saya. Itu adalah jika untuk orang lain, maka yang wajib dikeluarkan hanya sepertiga dari hartanya, wasiatnya. Jadi kalau wasiatnya memang pas sepertiga, ya semuanya 10 juta saja dari harta saya langsung. Jadi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya. Kalau lebih dari sepertiga harus ada persetujuan. Itu untuk orang lain. Tapi kalau wasiat untuk anak, untuk ahli warisnya sendiri, maka tidak diperkenankan. Baru diperkenankan kalau hanya sepertiga saja, dan itu pun sesuai dengan persetujuan ahli warisnya. Kemudian ada seorang ibu melahirkan dan ternyata bayi itu ada nafasnya, kemudian mati. Berarti sudah ada tanda kehidupan. Nafas kan bergerak. Tanda kehidupan adalah bergerak. Maka kalau seorang bayi sudah ada tanda kehidupannya bergerak, maka wajib bagi kita apa? Lupa. Mandikan, hafani, sholati, dikubur. Kayak orang dewasa. Karena sudah ada tanda kehidupannya. Jadi ada bentuknya, ada tanda kehidupannya. Dan mengkubur satu kuburan dengan 2 orang itu baru diperkenankan kalau darurat, ya. Kalau tidak, maka tidak diperkenankan. Jadi mengkubur dengan 2 kubur itu dalam keadaan darurat. Misalnya dalam keadaan tertentu, terlalu banyak yang mati, pusing ini kalau harus gali. Itu lain kalau hal-hal semacam itu. Tapi kalau dalam keadaan normal tetap satu-satu.